Bismillahirrahmanirrahim. Kana Maimun bin Mahran rahimahullahu ta'ala idza du'iya ila walimatin jalasa ma'asibyani wal masakini minar rijali wa tarokal al-dunia. Diceritakan bahwasanya Imam Maimun bin Mahran ini seorang wali rahimahullah ta'ala, apabila beliau diundang ke satu walimah pesta pernikahan. Walimah ini hukumnya sunnah, walimahnya sunnah. Yang kata Imam Ibnu Muslim di dalam zubannya, walimatul ursi bisyahtin qantuhil lakin ijabatun bila uzrin kafika. Walimatul urus pakai pesta nyembelih walau seekor kambing hukumnya sunnah. Buat ngasih tahu orang udah halal. Jangan paksain, jangan pakai barang utang. Utang jangan semampunya, selamatan aja, selamatan yang atas. Kalau orang tetangga kanan kiri tahu ya gitu. Di pesta pada utang ya. Dulu saya punya jamaah cerita sama saya. Dulu si A pesta minjem duit saya, kalau dari sebut biar dari itu. Emang apa? Ya minjem katanya bentar doang, minjem 3 juta buat mestain bocahnya nanti. Terganti katanya di pesta langsung. Hampir seminggu belum diganti, saya betul katanya. Pekor ya akhirnya belum diganti betul. Kagak dulu rupanya dia minjem banyak tempat rupanya. Ya emang apa makin begitu? Masih hidup gua sama dia hidup. Buat simpel, nggak usah ribet-ribet. Ya Allah, sekarang ya. Kagak-kagak aja. Nah, Imam Maimun bin Mahran apabila diundang kepada walimah pesta pernikahan, beliau duduknya ma'asibyan beserta bocah-bocah, wal masakini beserta orang-orang miskin dari kalangan laki-laki. Beliau meninggalkan orang-orang kaya. Kalau mau duduk orang kaya di zaman ini Imam Maimun bin Mahran. Kalau ada walimah kumpul mana bocah-bocah ini? Duduknya mau bocah. Nggak ada bocah, walimah jarang bocah di sini. Orang miskin dan orang susah nggak ada orang susah. Kalau kita walimah ada pejabat, duduknya maunya pejabat. Pejabat ya. Pejabat yang capek. Dulu saya pernah diminta acara ceramah di sebuah tempat. Cara maulidun Nabi, saya tanya Mas Sohibul Baitnya, si bulan dia disebut pelajaran aja, kiai bulan punya pesantren. Saya bilang kiai sih berapa acaranya untuk majelis juga. Saya tanya lagi jam berapa, saya nyampe sampai nanti. Ya nyampe lah kemarin jam 7:30. Caranya dari pagi mulai dari jam 7:30 jam berapa tahu di sini. Nyampe lah saya sebelum jam 8. Tahu saya naik di berapa? 11:30. Mulai jam 8 lewat pertama sambutan dari luar. Habis itu sambutan apalagi ceramah. Habis itu sambutan lagi Kapolsek. Ya, dalam hati saya ya Allah, pejabat enak banget dengerin aja kali ya. Ulama di sini mah wayanya yang main, kalau di kantor pejabat yang main gitu. Iya, akhirnya kalau ceramah lebih 3 atau seberapa menit, Anda udah sedang dan ya, nah gitu. Rumit banget. Jadi kalau para wali dulu kadang-kadang ya ngumpul orang-orang gede yang kadang-kadang sebenarnya orang miskin gitu. Orang miskin itu di dunia nggak punya kekuasaan, nggak punya
kekuasaan. Nanti di akhirat punya kekuasaan. Balik nanti. Sekarang orang kaya yang jarinya itu manjur ya. Orang kaya manjur nggak jarinya? Ini kalau kata orang yang punya deliver nih, ini kalau deliver langsung. Siapa nih manjur? Ya, nih gue bagi deliver ya. Jasa saya deliver cepat ya. Tunjuk siapa dulu nih? Tapi tetap di akhirat yang punya kekuasaan orang susah. Makanya dia dekat sama orang susah. Cara dekatnya gimana? Bagi duit 8 bulan masukin donatur. Jadi donatur jangan tunggu kaya. Ini orang kita sudah salah. Sedangkan tunggu kaya. Kaya. Nunggu jangan tunggu kaya. Yang emang adanya sekarang kita bagi makin miskin 50.000. Kasih sekarang 50.000. Yang nunggu tanya nunggu gua jadi dua. Ya jadi dua. Ya, jadi ya orang meninggal nggak mau pahala sedekah. Makanya Nabi kalau doa gimana doanya? Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa hsyurni ma'azumratil masakin. Itu doanya Nabi. Ya Allah, Nabi mintanya hidupin saya dalam keadaan miskin, matiin dalam keadaan miskin, kumpulin di akhirat bersama orang-orang miskin. Bahasa berada. Memang kenapa Nabi mintanya begitu? Satu orang nanti dalam satu riwayat penghuni surga kebanyakan orang-orang fakir miskin. Satu penghuni surga kebanyakan fakir miskin. Jadi yang hidupnya susah duit sabar, nikmatin aja. Mati ya. Mati yang kaya juga mati sih. Rumit banget itu yang mati sih. Satu yang penghuni surga paling banyak fakir miskin. Yang kedua orang yang paling cepat dihisab interogasi akhirat, paling cepat fakir miskin lagi. Emang apa yang mau ditanya? Pertanyaan yang namanya hisab itu paling lama di duit, harta. Karena ditanya dua sudut, dari mana, di mana itu. Kan orang susah kalau hisab tanya. Ente duit dari mana, di mana ya? Malaikat ditanya begitu sih. Boro-boro dari mana di mana ya? Meninggal aja ada apa-apa dengan saya. Malaikat soalnya. Tapi orang susahnya yang rajin ibadah. Kalau sholat mah ya sama itu. Yang rajin ibadah, ya. Susahnya ibadah. Sungguh-sungguh zikir, sabar adalah hidup. Sabar tidak ada pahalanya. Kata Allah dalam Al-Quran, Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang sabar disempurnakan pahala mereka tanpa hitungan, tapi gedenya pahala sabar. Nah ini Imam Maimun bin Mahal, Masya Allah. Jadi orang fakir itu harus kita perhatikan jamaah sekalian. Kalau saya jamaah yang di rumah di majelis, saya pesan sama jamaah di handphone ente kudu ada daftar orang susah yang ada di kampung ente. Jangan pegang. Bagi nggak bisa sabar bulan, baginya sabar tahun. Kalau dari ada THR apa? Ada pelatih mereka dapat ke rumah mereka kasih mereka buat jajan. Yang masuk nanti kita butuh mereka. Nanti Bapak saksikan ini ucapan saya catat di akhirat kita yang kita butuhkan mereka orang fakir miskin yang soleh yang taat ini banyak puncak terbaik. Kita udah bahas tentang Imam Fudail bin Iyad, lewat loh, lagi tidur mimpi. Di kitab ini juga, tidur mimpi, beliau melihat dua imam, dua wali, lagi menuju surga. Satu namanya Imam Malik bin Dinar, yang satu Imam Muhammad bin Wasil. Dua-duanya orang hebat ini Pak.
Lalu kata Imam Fudail bin Iyad, ini guru Imam Syafi'i. Kata Imam Fudail, dia di hati yakinnya yang duluan masuk adalah Imam Malik bin Dinar masuk surga duluan. Jadi balapan nih dua imam nih mau menuju surga. Imam Fudail menyaksikan dalam mimpi, dalam tidur. Ini pasti yang menang Imam Malik bin Dinar karena lebih masyhur. Ya. Ternyata ketika diperhatikan beliau, ternyata yang masuk surga duluan Imam Muhammad bin Hasan. Kaget beliau Imam Fudail. Lalu Imam Fudail datangin malaikat yang ada di pintu surga. Imam Fudail nanya, wahai malaikat, kenapa ini Imam Muhammad bin Hasan lebih dulu masuk surga ketimbang Imam Malik bin Dinar? Apa jawab malaikat? Karena Imam Malik bin Dinar ini kenapa kalah dulu maksudnya lagi meninggal masih punya pakaian 2 setel, meninggalin pakaian 2 setel. Adapun ini orang Muhammad bin Wasi ketika meninggal pakaian punya 1 setel emas. Jadi kalau misalkan mencuci baju keringnya di badan, kalau dia mau jemput lancar, itu Imam Muhammad bin Wasi. Lah pakaian kita semana banyaknya, ya, karena gitu. Makanya bisa beda makin dikit badannya, makin enteng, yang paling ini orang bawa barang sekali balapan lari sama orang bawa barang serinjing lari, mana yang cepat? Yang bawa serinjing enteng aja tafsir. Orang kalau meninggal bawa dunia yang banyak lambat masuk surganya kalau soleh. Ya. Pertanyaannya udah kelar nih pembahasan motivasi. Milih kaya, milih miskin. Nah, kaya miskin. Nah, kayaknya gak perlu bayar. Lalu dari motivasi tadi kajian kita tentang orang susah semua nih. Begitu manfaatnya fakir, jadi fakir itu ada fadilahnya. Ya. Tetap milih kayanya kan. Kalau saya mah nggak milih kaya, nggak milih miskin. Saya mah ambil jalan ridhoannya. Allah kasih semana saya terima, nggak dibagi ya kata Allah. Dibagi saya terima, lebih saya bagi-bagi, gitu saya. Udah, kalau tanya mau pilih kaya, itu kaya aja, jangan kaya aja, iya, mau berhidupan, gitu. Dulu ya Allah, doa kaya aja, kaya, apalagi minta miskin, begitu, kaya aja nggak kaya gitu ya, nggak apa-apa. Nah yang kaya di doa itu aja, ya. Tontonin aja tontonnya. Kita mati ya kayak mati. Kuburannya sama ya, sama. Jangan dipikir kuburan cakep tuh dikubur enak kan belum tentu. Ada orang kuburannya hilang dengan namanya min ahli jannah. Itu kuburan jadi rawdah dari ahli jannah. Jannah rawdah dari ahli jannah, dari jadi taman-taman itu kayak orangnya sama. Dia kuburannya kalau dari kenal, dari kenal. Jadi jangan Tuhan. Masih berapa menit lagi? Dan sekali lagi atau lagi. Qala Imam Abu Yazid Al-Bastami. Coba di bawahnya kita baca biar tahu mau ditanya orang biasanya baca apa? Bustami. Kita lihat betul asal dia footnote-nya 25 yang kecil tuh, namanya footnote. Bifathil ba'i Bastami baladun bitoriqi Naisabur, nama satu kampung yang ada di jalan Naisabur. Naisabur itu Iran kan? Hebat Iran itu histori. Imam Ghazali juga kan Atusi di Iran kan ya? Imam Ghazali. Waqala Yaqutun bil kasri, berkata Imam Yaqut dalam kitabnya, beliau mengatakan dengan kasrah Bistami. Jadi bacaan yang benar Imam Abu Yazid Al-Bastami atau Bistami, bukan Bustami sebagaimana yang orang baca. Nah itu kalau ngaji pakai kitab ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa Jailani?
Jilani kita masuk ke kita referensi dulu al-jilan bikasr jin yang benar al-jilani bukan jailani. Berkata Imam Abu Yazid Al-Bastami atau Bistami rahimahullah ta'ala, beliau wafat tahun 261 Hijriah. Alajtu qalbi asyra wa lisani asyra wa nafsi asyra fakana qalbi as'aba salafati. Kata Imam Al-Bastami, alajtu qalbi, saya berupaya menata hati saya. Membatin, gampangnya membatin hati, benerin hati. Saya berupaya membatin hati saya 10 kali. Membatin menata lisan saya 10 kali. Dan nafsu saya 10 kali. Maka hati saya itu paling sulit ditata dari yang 3 itu. Paling sulit hati. Orang kalau mau benerin lisan itu nggak ngomong tuh kan, iya dong, jangan ngomong, jangan ngumpul, jangan nongkrong, mudah beres. Ya, bininya ngomongnya ada juga sih ya. Kayaknya uzlah ya bisa beres. Tapi kalau hati Pak, memang hati kan itu kenapa dinamakan hati? Karena ia qalbu itu bolak-balik gitu. Ini orang hati ini terus bolak-balik Pak. Orang hitungan semenit girang bisa sedih nggak? Bisa. Dalam semenit bisa nggak orang dari sedih jadi girang saja? Bisa juga. Hebatnya hati Pak. Hebatnya hati. Itu luar biasa. Makanya paling sulit ditata hati. Dan itulah kenapa memang nilai orang itu tergantung hatinya. Bukan pakaiannya tahu. Jangan tertipu kita pakaian kita, aksesoris kita, harta kita, jabatan kita, kehormatan di tengah masyarakat. Yang penting yang paling penting adalah sambutan kita, hati kita. Kalau hatinya tertata baik, maka baik. Hati yang ada cinta Allah bisa memberi, ada cinta Rasulullah, itu hati yang sehat. Hati yang tidak ada cinta Allah dan cinta Rasulullah, cinta dunia melampaui segalanya, itu hati yang sedang bermasalah sakit. Udahlah kepada para wali, biar hati kalau sembuh. Kalau penyakit badan, Bapak jamaah berobat ke dokter ya. Kalau penyakit hati, datangnya kepada para wali. Jadi yang paling sulit itu hati. Jadi Imam Abu Yazid Al-Bastami ini orang hebat, wali kutub pada masanya. Ada cerita beliau yang menarik itu. Jadi Imam Abu Yazid Al-Bastami atau Bistami itu, beliau ketika masih masa-masa belajar, masih remaja nih, masih kecil lah, kecil. Itu pernah pulang ngaji protes temannya, rapi ngaji dia protes. Apa kata dia? Duhai ibuku, Tuan Guru berkata, kalau seseorang hafal pelajaran cepat lupanya, kata Tuan Guru itu salah satu sebabnya ada makanan minuman yang syubhat masuk ke dalam tubuh. Dan saya merasakan bahwa ibuku setiap belajar ada saja yang lupa. Ini anak kecil aja gitu. Udah debat temannya, udah debat nanya. Ibu, pernah nggak engkau ngasih makan saya sesuatu yang syubhat? Ya, atau yang haram? Karena saya merasakan kalau habis ngaji suka ada lupa. Bapak kalau habis ngaji lupa kan? Ya, lupanya banyak apa kan nih? Lupanya 1% sih nggak apa-apa lah, mendingan. Apa semuanya lupa? Ada orang ngaji, mau nyampe ke bininya nih. Saya masa siapa? Kalau habis ngaji Pak, nyampe ke istri, biar ilmunya manfaat. Kata Nabi, balighu anni walawahnya sampai. Walaupun satu ayat, bukan Quran doang, hadis apa gitu. Jadi jangan buat kita dewe, orang-orang kasihan di rumah ngomong bocah kita. Sampai nanti habis ngaji oleh-oleh dari guru ini begini kata. Ada orang ngapalin nih Pak, sampai panggil sini dengan ini, tadi hadis itu. Baru mau nyampe,
Penting, penting, penting. Anak umur. Apa Pak? Sini, sini. Ya, gue lupa. Gue lupa ya, repot. Lupa tanya. Catat, ada orang ini catat. Enak kalau ngaji itu tulis. Iya. Pulpen, buku. Poin-poinnya aja. Mulai satu tentang tadi hadis apa tuh. Dua, orang miskin nih perhatiin gitu. Terus sampai kalau kamu udah yakin banget, udah pede banget, sorban. Sini, sini, sini. Ya, dengerin gue ngomong ya. Apa enggak? Ya, lupa. Bukan catatan. Iya, tulis. Oh, catatan nih tadi oleh gaji. Guru pesan habis ngaji sampai anak ini kata guru. Biar pahalanya double nanti bisa kemarin. Tuh bocah mau pakai bukan lu belakang. Ini mau dengar mau kagak belakangnya sampaikan aja. Sampaikan aja. Tugas kita kan menyampaikan ya. Yang nyampaikan ke hati Allah. Tugas saya nyampaikan aja yang memberi paham Allah. Ada orang pintar banget ngaji, rapi majlis gak paham. Bisa kan? Bisa. Jadi itu orang ngaji. Ada orang yang gak paham-paham tiba-tiba paham melupakan ini oleh Allah yang Maha. Jadi nggak bisa ngajarnya. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Tadi dikit lagi, Imam Abu Yazid kecil ini datang temannya, Om Rahman. Cuma pernah ngasih makan saya daripada yang syubat atau yang haram, atau ketika saya masih dikandung atau ketika saya sedang menyusui. Apa kata temannya? Enggak nak, Emak gak pernah ngasih makan kau, baik ketika kau dalam perut makan sesuatu, atau ketika kau lagi menyusui kau, atau ketika kau masih kecil. Gak pernah saya memakan yang syubhat atau yang haram, baik saya mau. Lalu Abu Yazid kecil masalah lagi nanya, mak cukup pikirin dulu, gitu. Pikirin dulu, mungkin pernah ada. Emaknya sampai pikirin nih, ya dipikirin dulu, gitu. Ketemu. Iya ya Allah, anakku katanya dulu lagi emak hamil kamu ngidam. Itu emak pengen banget makan keju, ayahmu lagi nyari nafkah gak ada di rumah, lagi sedang gak ketahannya pengen makan keju, buka pintu rumah ada tetangga lagi jemur keju. Saya ambil kejunya, saya jilat doang, ngilangin pengen, taruh lagi, udah gitu doang. Langsung Abu Yazid kecil datangin tuh yang pemilik keju, disamperin. Mana rumahnya mak? Rumahnya datang. Paman katanya. Orang dulu bukan paman saudara, paman tetangga dulu kita kayak manggil orang jangan aja, jangan ngaji, kau ngaji. Lemong pun kalau apa ya, kita orang Betawi pun gitu. Nah, paman, dulu ketika saya masih di perut ibu saya, emak saya pernah jilat keju banget. Tentuin harganya saya mau ganti gitu. Abu Yazid kecil ya. Iya. Apa kata si pemilik keju? Abu Yazid kecil yang dimakan di gumuk saya ikhlaskan, saya ridho. Lalu Abu Yazid kecil beberapa hari kemudian beliau berkata, beliau ngomong, sejak saat itu saya setiap belajar dengan guru saya, setiap hafal pelajaran tidak ada satu kalimat pun yang saya lupa. Sudah makanan minuman penting. Wallahu a'lam bishawab.